كيف حالك يا عمران؟ بخير. كيف حالكم جميعا يا طلاب العلم؟ بخير ما شاء الله. Imran udah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah udah khatam. Udah khatam 30 juz. Masya Allah. Berapa umurnya? 14. Boleh. Ustaz tes 2-3 ayat sebagai murajaah ya. Coba sambung ayat yang Ustaz bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا Yang keras suaranya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Yang keras, pakai irama biar yang lain menikmati ya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Masya Allah. Baik, ayat berikutnya يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وضربت عليهم ومأواه جهنم وبئس المصير. Terus فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Masya Allah. Ikhwani kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu santri kita di Ma'had As-Sunnah ala penurut di tahfidz Al-Quran yang sudah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Saya ingin memberi syafaat dan memotivasi ikhwan semua untuk memberikan hadiah yang bermanfaat buat dunia akhirat beliau atau yang semisal dengan beliau. Di antara hadiah yang bagus adalah menghadiahkan Al-Quran atau menghadiahkan umrah ya kepada anak yang seperti ini. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah keberuntungan dan anugerah yang amat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada seseorang yang tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Adalah Allah Jalla wa Ala memberikan untuknya anak keturunan yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah dengan ketaatan seseorang kepada Allah Jalla wa Ala. Anak kita belum dikatakan sukses kalau dia belum taat kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dia adalah orang yang hebat dalam urusan dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Anak saleh mereka adalah tabungan dan jariah kita yang akan selalu mengirimkan pahala kepada kita sekalipun kita telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu kulluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah waladin salihin yad'ulah, adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan untuknya. Dan amalan anak saleh akan mengalir, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya sekalipun dia tidak mengkhususkan niat untuk mereka, karena dia adalah dilahirkan oleh orang tuanya dengan izin Allahu Jalla wa Ala. Terlebih lagi jika anak yang saleh dia tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama karena cinta dan ridha kepada mereka. Wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Seorang yang berilmu agama akan dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan alim dengan abid itu seperti bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa.
jumlah bintang yang begitu banyak tidak dapat menyaingi cahaya 1 bulan purnama. Demikianlah perbedaan antara alim dengan orang yang tidak alim dari kalangan abid. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, karena sesungguhnya mereka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang amat besar dari warisan mereka. Dan sungguh keberuntungan di atas keberuntungan tatkala seorang memiliki anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia seorang penuntut ilmu agama, ditambah lagi dia adalah orang yang ahli dalam Al-Quran, menghafal Al-Quran baik 30 juz atau sekian juz Al-Quran dengan bacaan yang benar, bacaan yang bagus, mengamalkannya, mendakwahkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Andai kata seorang memiliki 5 anak, satunya punya penghasilan 1 miliar, satunya lagi 2 miliar, satunya lagi 4 miliar, satunya lagi 5 miliar. Anak yang kelimanya punya penghasilan hanya 500 ribu sebulan, tetapi dia penghafal Al-Quran, maka anak yang terbaik dari 5 orang tadi adalah yang hafal Al-Quran, yang mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli pandai dalam Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Dan Nabi SAW bersabda, wa yuksa walidah taujan daw'u ahsan min daw'i syams fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikum al-Quran. Di hari kiamat nanti ada kedua orang tua diberikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Mereka berdua pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami bisa memiliki mahkota yang seindah ini? Maka dikatakan kepada mereka, karena kalian memiliki seorang anak yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita anak keturunan yang cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkannya. Yang terakhir, sungguh beruntung kepada ikhwan yang memiliki anak angkat dari para penghafal Al-Quranul Karim. Insya Allah infak antum untuk SPP mereka dan semisal dengannya menjadi sebab antum memperoleh pahala-pahala yang mereka dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka melakukannya, mampu melakukannya disebabkan bantuan dari sebagian kita untuk mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.